Soal nomor 36. August Weismann mendukung kuat teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Ia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Sampai generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan 2 tikus tadi berekor panjang. Weismann berkesimpulan bahwa A. Perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. B. Evolusi berkenaan dengan pewarisan gen-gen melalui sel tubuh. C. Tidak ada 2 individu yang sama persis dalam suatu spesies. D. Evolusi terjadi karena adanya mutasi dan migrasi. E. Perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Lamarck menyebutkan perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Teori ini ditentang oleh August Weismann. Ia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Sampai generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan 2 tikus tadi tetap berekor panjang. Weismann berkesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Jawaban yang tepat pada soal nomor 36 adalah E. Soal nomor 37. Perhatikan gambar berikut ini. Organ tubuh yang menunjukkan analogi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Anggota tubuh organisme dengan struktur dasar yang berbeda tetapi fungsinya sama disebut analogi. Sedangkan fungsi berbeda dan struktur dasar yang sama disebut homologi. Berdasarkan gambar, organ tubuh yang menunjukkan analogi adalah 2 sayap kelelawar dan 4 adalah sayap burung. Dua-duanya memiliki struktur dasar yang berbeda tetapi fungsinya sama. Jawaban yang tepat pada soal nomor 37 adalah C. Soal nomor 38. Burung Finch di Kepulauan Galapagos menjadi topik pemikiran Darwin yang mendasari evolusi. Penjelasan yang salah mengenai mekanisme perkembangan burung Finch tersebut adalah A. Telah terjadi proses evolusi pada burung Finch yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik burung Finch yang terdapat di kepulauan ini. B. Perubahan-perubahan ini disebabkan karena adanya seleksi alam yang menyebabkan beberapa populasi burung Finch mengalami perubahan bentuk fisik. C. Perubahan fisik yang terjadi meliputi perubahan pada paruh burung yang disesuaikan dengan jenis makanan yang ada. D. Seleksi alam yang terjadi dikarenakan karena banyaknya persediaan makanan serta isolasi geografi yang terjadi. E. Proses adaptasi yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pewarisan sifat makhluk hidup, terutama burung Finch. Burung Finch di Kepulauan Galapagos menjadi topik pemikiran Darwin yang mendasari evolusi. Mekanisme perkembangan burung Finch tersebut adalah telah terjadi proses evolusi pada burung Finch
yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik burung Finch yang terdapat di kepulauan ini. Perubahan-perubahan ini disebabkan karena adanya seleksi alam yang menyebabkan beberapa populasi burung Finch mengalami perubahan bentuk fisik. Seleksi alam yang terjadi dikarenakan karena minimnya persediaan makanan serta isolasi geografi yang terjadi. Perubahan fisik yang terjadi meliputi perubahan pada paruh burung yang disesuaikan dengan jenis makanan yang ada. Proses adaptasi yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pewarisan sifat makhluk hidup, terutama burung Finch. Jawaban yang tepat pada soal nomor 38 adalah D. Soal nomor 39. Perhatikan peta silsilah di bawah ini. Berdasarkan peta silsilah di atas, maka genotif nomor 2 dan 4 adalah A. XB besar XB besar dan XB besar XB kecil. B. XB kecil XB kecil dan XB besar XB besar. C. XB besar XB kecil dan XB besar XB kecil. D. XB kecil XB kecil dan XB besar XB kecil. E. XB besar XB kecil dan XB besar XB besar. Perkawinan antara laki-laki buta warna XB kecil Y dengan perempuan normal XB besar menghasilkan keturunan anak laki-laki normal XB besar Y dan anak perempuan normal XB besar XB kecil. Anak perempuan normal XB besar XB kecil menikah dengan laki-laki normal XB besar Y menghasilkan keturunan anak laki-laki buta warna XB kecil Y. Berdasarkan peta silsilah di atas, maka genotif nomor 2 dan 4 adalah XB besar dan XB besar XB kecil. Jawaban yang tepat pada soal nomor 39 adalah A. Soal nomor 40. Jumlah individu dalam suatu populasi adalah 60.000 orang. Perbandingan penderita albino dengan orang normal adalah 1:10.000. Jumlah orang yang normal heterozigot dalam populasi tersebut sebesar A. 1.188 orang. B. 1.980 orang. C. 2.300 orang. D. 5.400 orang. E. 6.000 orang. Albino bersifat homozigot resesif atau A kuadrat. Frekuensi orang albino 1:10.000. Maka A kuadrat sama dengan 0,0001. Frekuensi alel albino adalah A. Jadi A sama dengan 0,01. A besar plus A kecil sama dengan 1. Frekuensi alel A besar sama dengan 1 min A kecil. Maka frekuensi alel A besar sama dengan 0,09. Frekuensi orang normal heterozigot bisa dicari dengan rumus 2 kali A besar A kecil sama dengan 2 kali 0,09 dikalikan 0,01 sama dengan 0,0198. Jadi
Jumlah orang yang normal heterozigot adalah 0,0198 kali 60.000 sebesar 1.188 orang. Jawaban yang tepat pada soal nomor 40 adalah A.